Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita dalam kisah penuh makna ini. Selamat datang di novel romantis Islami, Cinta dalam Ridhonya, sebuah perjalanan cinta yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan ridho dalam setiap takdirnya. Mari kita ikuti bersama. Kisah yang akan membawa kita pada pelajaran berharga tentang cinta sejati, yang berlandaskan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sore itu, langit berwarna jingga. Angin semilir berhembus di pelataran kampus, membawa aroma tanah yang basah sisa hujan siang tadi. Musola di kampus tampak lebih ramai dari biasanya. Ada pengumuman kajian khusus, bersama salah seorang ustadz tamu yang diundang. Aisyah melangkahkan kakinya perlahan, menuju pintu musola. Ia mengenakan gamis coklat susu, dengan jilbab lebar yang tampak sederhana. Sejak ia rajin mengikuti kajian-kajian rutin di musola kampus, ia merasakan ada suatu perubahan, yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia lebih sering menundukkan pandangannya, lebih berhati-hati dalam berinteraksi, dan hatinya mulai terasa ringan, setiap kali ia melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Di dalam mushola, jamaah sudah memenuhi barisan depan. Aisyah memilih duduk di sisi sebelah kiri, dan agak ke tengah. Suasananya hikmat. Lantunan syalawat terdengar lembut sebelum kajian itu dimulai. Tak lama kemudian, ustadz tamu pun hadir bersama beberapa orang panitia. Salah satunya adalah Fikri. Fikri tampak membantu menyiapkan mikrofon dan kitab tafsir. Sikapnya tenang, penuh kesungguhan, dan tanpa banyak bicara. Aisyah langsung menundukkan pandangannya. Ketika tanpa sengaja, matanya menangkap sosok itu. Ada rasa bergetar di dadanya, seperti pertama kali mereka bertemu. Namun kali ini lebih hangat, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang mengikat. Kajian pun dimulai. Sang ustadz membahas tentang menjaga hati dalam mencari ridho Allah. Suaranya lembut, namun penuh ketegasan. Anak-anak muda, ujar sang ustadz. Ketahuilah, hati adalah pusatnya kehidupan. Jika hati kita bersih, seluruh amal kita akan ikut bersih. Tetapi jika hati kita kotor, maka amal kita pun akan ternoda karenanya. Cinta itu adalah fitrah. Tetapi, bagaimana cara kita untuk mengarahkan cinta itu
adalah salah satu ujian terbesar yang harus kita jalani. Aisyah menahan napasnya sejenak. Kata-kata itu seperti menyentuh tepat di relung yang terdalam di hatinya. Ia mengingat getaran-getaran yang akhir-akhir ini sering kali muncul. Sementara itu, Fikri yang duduk di barisan depan, merasakan hal yang serupa. Dadanya bergemuruh. Ia teringat doa-doa malamnya. Tentang perasaan yang mulai tumbuh. Apakah ini pertanda? Ataukah hanya ujian? Setelah kajian usai, jamaah pun berdesakan untuk keluar. Namun Aisyah memilih untuk tetap duduk sebentar, menunggu suasana agak lengang. Ia ingin meresapi apa yang baru saja ia dengar dari kajian yang Ustadz sampaikan. Tiba-tiba, seorang ustadzah mendekatinya. "Dek Aisyah, tadi Ustadz meminta panitia membagikan ringkasan kajian. Apa kamu sudah dapat?" Aisyah menggelengkan kepalanya. "Belum Ustadzah?" "Sebentar ya, saya minta tolong Fikri ambilkan untuk kamu." Nama itu disebut. Hati Aisyah pun langsung berdegup lebih cepat. Dan benar saja. Tak lama kemudian, Fikri datang menghampiri Aisyah. Fikri menunduk sopan, lalu mengulurkan selembar kertas pada Aisyah, tanpa menatapnya langsung. "Ini ringkasannya, Mbak." Suaranya pelan, namun bergetar karena menahan diri. Aisyah menerimanya dengan tangan yang juga gemetar halus. "Terima kasih," jawabnya singkat, dan hampir tak terdengar. Suasana mendadak hening untuk sesaat. Hanya sepersekian detik, tapi terasa panjang. Ada kehangatan yang menjalar, tapi bukan dari tatapan. Melainkan dari adab yang mereka jaga, dan dari cara mereka saling menghormati. Fikri segera berpamitan. Aisyah menundukkan kepalanya lebih dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang tak terkendali. Malam itu, di kamar Aisyah. Aisyah membuka lembar ringkasan kajian yang tadi ia terima dari Fikri. Di bagian akhir, tertulis sebuah kutipan hadis. Barang siapa yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah, maka sempurnalah imannya. Air mata Aisyah menetes. Hatinya berbisik, "Ya Allah, jika perasaan ini hadir, biarlah hanya karenamu.
janganlah biarkan aku mencintai selain Engkau. Sementara itu, di sudut kamar kosnya yang sederhana, Fikri juga menulis dalam buku catatan lusuhnya. Hari ini, aku kembali bertemu dengannya. Bukan lewat sapaan, tapi cukup lewat adab. Ya Allah, jika Engkau izinkan, jagalah rasa ini sampai tiba waktunya. Jika tidak, hapuslah ia sebelum aku salah melangkah. Malam itu, dua hati berdoa di tempat yang berbeda, dan dengan doa yang hampir sama. Kehangatan kajian itu telah menyatukan mereka dalam diam. Bukan dengan janji manis, melainkan dengan doa yang mengetuk pintu langit. Bab berikutnya akan kita lanjutkan dengan judul, Doa yang Tak Terucap. Di mana Fikri mulai benar-benar menyerahkan rasa yang tumbuh itu kepada Allah. Sementara Aisyah pun merasakan hal yang sama. Meski keduanya belum pernah saling bicara. Terima kasih banyak ya, untuk semua dukungan dan kebersamaan kalian yang luar biasa. Tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa. Tapi karena kalian, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia bareng kami ya. Salam hangat dan banyak cinta untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.